Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan material teknik. Nanti dari yang pertama Fadli Sulaiman, yang kedua Taufik Saifullah, yang ketiga Ajis Bahtiar, yang keempat Malindo Julio Jobri, yang kelima Kelvin Agustian. Bab 2. Dasar teori aluminium. Aluminium memiliki sifat-sifat fisik seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Kekuatan mekanik pada aluminium dapat ditingkatkan dengan penambahan unsur pemadu seperti Cu, Mg, G, Zn, Mn, dan E. Unsur Cu pada paduan kayu akan meningkat sifat mekanik, yaitu kekerasan maupun kekuatan tariknya, namun menurut mampu warnya. Pemaduan dengan silikon akan memperbaiki tingkat kesulitan dan menurunkan cacat penyusutan shrinking yang berpengaruh baik terhadap sifat mampu cor dan mampu las. Jenis besi maupun tembaga konduktivitas listriknya 60% lebih dari tembaga, sehingga juga digunakan untuk peralatan listrik. Selain itu, juga memiliki sifat menghantar panas, memiliki sifat pantul sinar yang baik, sehingga digunakan pula pada komponen mesin. Alat penukar panas cermin pantul, komponen industri kimia, dan lain. Aluminium merupakan bahan reaktif sehingga mudah oksidasi. Dengan oksigen membentuk lapisan aluminium oksida. Aluminium Alu 203 membuatnya tahan korosi yang baik. Namun bila kadar Fe, Cu, dan Ni ditambahkan dan menurunkan sifat tahan korosi karena kadar aluminium. Penambahan Mg, Mn tidak mempengaruhi sifat tahan korosi. Mudah di mesin dan dibentuk dengan kekuatan tarik untuk aluminium. Murni sekitar 4-5 kgf atau Nm2. Dia diproses penguatan tegangan kekuatan bisa mencapai kurang lebih 15 kgf atau mm2. Adapun sifat-sifat penting yang dimiliki aluminium sehingga banyak digunakan sebagai material teknik. Berat jenisnya ringan, hanya 2,7 gram atau cm. Sedangkan besi kurang lebih 8 atau 1 gram. Tahan korosi, penghantar listrik dan panas yang baik. Mudah difabrikasi atau dibentuk. Kekuatan rendah tetapi pemaduan kekuatan bisa ditingkatkan. Aluminium murni. Aluminium 90 tambahan logam paduan apapun dan dicetak dalam keadaan biasa. Hanya memiliki kekuatan tensil sebesar 90. Terlalu lunak untuk penggunaan yang luas sehingga seringkali aluminium dipadukan dengan logam lain. Aluminium paduan. Secara umum penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentu akan meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan serta menurunkan titik lebur. Jika melebihi konsentrasi tersebut, umumnya titik lebur akan naik disertai meningkatnya kerapuhan akibat terbentuknya senyawa, kristal atau granula, dan logam. Namun kekuatan bahan paduan aluminium tidak hanya bergantung pada konsentrasi logam paduannya saja, tetapi juga proses pelakuannya hingga aluminium siap digunakan.
Standar dan kodifikasi aluminium. Pengkodean aluminium tanpa berdasarkan International Alloy Designation System adalah sebagai berikut. 1. Seri 1 merupakan aluminium murni dengan kandungan minimum 99% aluminium berdasarkan beratnya. 2. Seri 2 adalah paduan dengan tembaga terdirinya dari paduan bernomor 2010 hingga 2029. 3. Seri 3 adalah paduan dengan mangan, terdiri dari paduan bernomor 303 hingga 3009. 4. Seri 4 adalah paduan dengan silikon, terdiri dari paduan bernomor 4030 hingga 4039. 5. Seri 5 adalah paduan dengan magnesium, terdiri dari paduan dengan nomor 5050 hingga 5086. 6. Seri 6 adalah paduan dengan silikon dan magnesium, terdiri dari paduan dengan nomor 6061 hingga 6069. 7. Seri 7 adalah paduan dengan seng, terdiri dari paduan dengan nomor 7070 hingga 7079. 8. Seri 8 adalah paduan dengan lithium. Perlu diperhatikan bahwa pengkodean aluminium untuk keperluan penempaan seperti di atas tidak berdasarkan pada komposisi paduannya, tetapi berdasarkan pada sistem pengkodean terdahulu, yaitu sistem Alcoa yang menggunakan urutan 1-79 dengan akhiran 5 sehingga 2 digit di belakang setiap kode pada pengkodean di atas diberi angka sesuai urutan Alcoa terdahulu. Pengecualian ada pada pendahuluan magnesium dan lithium. Pengodean untuk aluminium core berdasarkan aluminium association adalah sebagai berikut. 1. Seri 1 adalah aluminium dengan kandungan minimal 99% aluminium. 2. Seri 2 adalah paduan dengan tembaga. 3. Seri 3 adalah paduan dengan silikon, tembaga dan ataupun magnesium. 4. Seri 4 adalah paduan dengan silikon. 5. Seri 5 adalah paduan dengan magnesium. 6. Seri 7 adalah paduan dengan seng. 7. Seri 8 adalah paduan dengan lithium. Perlu diperhatikan bahwa pada digit kedua dan ketiga menunjukkan presentase aluminiumnya, sedangkan digit terakhir adalah titik adalah keterangan apakah aluminium dicor setelah dilakukan pelelehan pada produksi aslinya atau dicor segera setelah aluminium cair dengan paduan tertentu. Ditulis hanya dengan 2 angka, yaitu 1 atau 0. 2. Sifat fisik aluminium. Tabel 2.2 Sifat fisik aluminium, nama, simbol, dan nomor aluminium. Al13 Sifat fisik wujud padat. Massa jenis 2.70 gram atau cm3. Massa jenis pada wujud cair 2,375 gram atau cm3. Titik lebur 660,32 derajat. Titik didih 2792 K sampai 2519 OC atau 4566 OF. Modul Xiong 70 kPa. Modul geser 26 kPa. Kekerasan skala Vickers 167 MPa. Kekerasan skala Brinner 245 MPa. Sumber Abdul Hafiz 2009. Tabel 23 pengkodean aluminium. Series number primary alloy element relief corrosion resistance 1 non excel. 2 Correr fair. 3 manganese good. 4 silikon. 5 magnesium good. 6 magnesium and silicon good. 7 sin fair. 2 authentic al issue. 1. Elektrik ALCU. Daerah elektrik paduan ALCU disebut elektrik, yaitu apabila tersebut terdapat kandungan Cu sekitar 32,7%. Pada komposisi ini, paduan ALCU dapat membeku secara langsung dari fase cair ke fase padat. 2. Hyperelectric ALCU. Daerah hyperelectric paduan
SI disebut hyperlytic, yaitu apabila pada paduan tersebut terdapat kandungan silikon lebih dari 32,7%, sehingga kaya akan kandungan tembaga dengan ektetik sehingga fasa bertambah. 3. Hipotetik AlCO. Daerah hipotetik pada AlCO disebut hipolestik, yaitu apabila pada paduan tersebut terdapat lebih kecil paduan. Unsur paduan di dalam paduan aluminium tersebut. Pengaruh-pengaruh unsur pada aluminium atau CO dicampur dengan menambahkan kekuatan dan kekerasan dan meningkatkan kemampuan pemisahan sampai kira 15% CO. Di atas tingkat ini bercampur dasar aluminium AlCO. Untuk keperluan teknik, di bawah ini kondisi kesetimbangan sampai 5,65 dapat larut dalam aluminium pada suhu panduan AlCO binar 190. Kelarutan pada ini turun sampai kurang dari 0,1 pada suhu ruang dan nilai kekurangannya terlarut pada yang menerangkan endapan yang baik. Paduan AlCO untuk perlakuan panas. Meningkatkan kalori CO menghasilkan ketahanan rendah terhadap korosi. Aluminium paduan tembaga. Paduan aluminium tembaga adalah yang mengandung tembaga 4,5%, memiliki sifat-sifat mekanik dan mampu mesin yang baik, sedangkan mampu cornya jelek. Paduan aluminium tembaga silisium dibuat dengan menambahkan 4-5% silisium pada paduan aluminium tembaga untuk memperbaiki sifat mampu cornya. Paduan ini dipakai untuk bagian-bagian motor, mobil, meteran, dan langkah utama dari katup. 2.8 Proses pengecoran. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau diletakkan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Proses pengecoran aluminium R. Widodo 2009. Pokok-pokok penting proses peleburan AI atau AI paduan. 1. Pemanasan tidak lebih dari 770 oC. Di atas temperatur tersebut akan terjadi kontaminasi gas H2 yang besar sehingga menjadi porositas pada produk cor. 2. Gunakan selalu bahan baku dan alat-alat yang bersih dan kering. Ingat, dari pabrik aluminium sekunder bersertifikat hasil analisa merupakan pilihan terbaik pada proses ini. Untuk menggunakan bahan daur ulang maupun scrap, perhatikan kebersihan pasir cetak, oli, air, sampah, dan lain-lain. 3. Crucible harus bebas retak dan bersih dari sisa-sisa cairan.
maupun kotoran lainnya sebelum proses dimulai. Sisa cairan yang umumnya berupa oksida akan mengakibatkan terbentuknya inklusi keras di dalam produk serta menjadi tempat gas-gas menempel atau terjebak, sedangkan retak rambut sekalipun tidak tertembus cairan, namun akibat tekanan yang tinggi di ruang bakar, terutama pada tanur berbahan bakar minyak, akan dapat dilalui oleh gas-gas sisa pembakaran, khususnya H2, sehingga masuk ke dalam cairan. 4. Bahan baku hanya dimuatkan ke dalam crucible yang telah panas. Demikian halnya peralatan harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. 5. Perhatikan bahwa aluminium paduan bebas Cu dilarang dilebur menggunakan crucible bekas aluminium berpaduan Cu. Pada umumnya Cu akan mengendap di dasar dan atau tersisa pada dinding crucible, sehingga selalu akan menaikkan kandungan Cu bahan hasil proses peleburan selanjutnya. Untuk kasus seperti di atas, sebaiknya sebelum melakukan proses peleburan AI paduan non-Cu, terlebih dahulu dilakukan proses peleburan antara dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa endapan Cu dari dalam crucible. 6. Kontrol temperatur setelah pencairan harus sangat diperhatikan serta serendah mungkin sehingga kontaminasi gas dapat ditekan. Holding temperatur dianjurkan hanya sedikit di atas suhu liquidnya. Berulah menjelang proses penuangan, temperatur dinaikkan hingga temperatur tapping secepat mungkin. 7. Perbandingan ramuan antara ingot dengan bahan daur ulang yang baik adalah 40:60. Dengan catatan pembandingan dapat berbeda hanya dengan menambahkan persentase ingot. Perbandingan ramuan sebaiknya dipertahankan tetap, sebab perubahan yang sering dilakukan hanya akan menurunkan kualitas hasil peleburan. 8. Bila proses peleburan disertai dengan pembubuhan bahan aktif, modifikasi, grain rationing, dan lain-lain, perhatikan bahwa bahan-bahan tersebut harus kering, kelembaban maksimum 0,1%, pengeringan, pemanas atau memanfaatkan udara panas buangan dari tanur crucible. Perlu diketahui bahwa pada umumnya bahan-bahan tersebut bersifat higroskopis pada penyimpanan dan waktu lama, serta akibat dari kelembaban udara biasanya memiliki kelembaban. 9. Permukaan cairan aluminium selalu diselimuti oleh Ai203. Selimut ini penting bagi pencegahan kontaminasi gas lainnya sehingga harus selalu dijaga utuh. Bila selimut ini rusak, akan segera terbentuk selimut baru sebagai hasil reaksi antara cairan Ai dengan udara. Hasil sampingan dari reaksi tersebut adalah gas HO2 yang masuk ke dalam cairan. Di samping itu, mengingat berat jenis oksida aluminium mirip dengan aluminium. 2.9 Cetakan logam. Cetakan logam adalah sebuah media pembentuk logam di dalam proses pengecoran logam. 2.9.1 Jenis-jenis cetakan. 1. Cetakan tidak permanen atau expandable mold. Cetakan tidak permanen atau expandable mold hanya dapat digunakan satu kali saja. Contoh, cetakan pasir atau sand casting, cetakan kulit atau cell mold casting, dan cetakan presisi atau precision casting. 2. Cetakan permanen atau permanent mold.
Cetakan permanen atau permanen mold dapat digunakan berulang-ulang. Permanen mold casting adalah pembuatan logam dengan cetakan yang dipadukan dengan tekanan hidroelastik. 2.10 Struktur mikro. Struktur mikro adalah gambaran dari kumpulan fasa-fasa yang dapat diamati melalui teknik metalografi. Struktur mikro suatu logam dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang dapat digunakan yaitu mikroskop optik dan mikroskop elektron. Sebelum dilihat dengan mikroskop, permukaan logam harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian direaksikan dengan reagen kimia untuk mengubah pengamatan. Proses ini dinamakan etching. Untuk mengetahui sifat dari suatu logam, kita dapat melihat struktur mikronya. Setiap logam dengan jenis berbeda memiliki struktur mikro yang berbeda. Dengan melalui diagram fasa, kita dapat meramalkan struktur mikronya dan dapat mengetahui fasa yang akan diperoleh pada komposisi dan temperatur tentu. Dan dari struktur mikro kita dapat melihat A. Ukuran dan bentuk butir, B. Distribusi fasa yang terdapat dalam material khususnya logam, C. Pengotor yang terdapat dalam material. Dari struktur mikro kita juga dapat memprediksi sifat mekanik dari suatu material sesuai dengan yang kita inginkan. 2.10.1 Analisa struktur mikro atau uji metalografi. Metalografi merupakan suatu metode untuk menyelidiki struktur logam dengan menggunakan mikroskop optik dan mikroskop elektron. Sedangkan struktur yang terlihat pada mikroskop tersebut disebut mikrostruktur. Pengamatan tersebut dilakukan terhadap spesimen yang telah diproses sehingga bisa diamati dengan pembesaran tertentu. 3. Etching. Proses ekta ini pada dasarnya adalah proses korosi atau mengkorosikan permukaan spesimen yang telah rata karena proses grinding dan polishing menjadi tidak rata lagi. Ketidakrataan permukaan spesimen ini dikarenakan mikrostruktur yang berbeda akan dilakukan dengan kecepatan yang berbeda sehingga meninggalkan bekas permukaan dengan orientasi sudut yang berbeda pula. Pada pelaksanaannya, proses etsa ini dilakukan dengan cara mencelupkan spesimen pada cairan etsa di mana tiap jenis logam mempunyai cairan etsa sendiri-sendiri. 2.11 Pembekuan logam. Dari Tata Surdia 1980. Proses logam cair dimulai dari bagian logam cair yang bersentuhan dengan dinding cetakan, yaitu ketika panas dari logam cair diambil oleh cetakan sehingga bagian logam yang bersentuhan dengan cetakan itu mendingin sampai titik beku. Selama proses pembekuan berlangsung, inti-inti kristal tumbuh. Bagian dalam coran mendingan lebih lambat daripada bagian luarnya, sehingga kristal-kristal tumbuh dari inti asal mengarah ke bagian dalam coran dan butir-butir kristal tersebut membentuk panjang-panjang seperti kolom. Struktur ini muncul dengan jelas apabila gradien temperatur yang besar terjadi pada permukaan coran besar. Akibat adanya perbedaan kecepatan pembekuan, terbentuklah arah pembekuan yang disebut dendritik. Permukaan logam hasil coran yang halus merupakan efek dari logam yang mempunyai daerah beku yang sempit, sedangkan permukaan logam hasil cor yang kasar merupakan efek dari logam yang mempunyai daerah beku yang lebar. Cetakan logam akan menghasilkan hasil coran dengan permukaan yang lebih halus dibandingkan dengan cetakan pasir. Aluminium murni membeku pada temperatur tetap, tetapi panas pembekuan yang dibebaskan pada waktu membeku. Cukup sekian materi yang kelompok kami presentasikan. Bisa ditutup oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.